Saya pikir, maksudnya yang berpikirnya orang bodoh ya Pak. Soalnya bahaya kalau ada orang pinter ngaku gitu ya. Karena yang namanya manusia itu kan hanya ketitipan. Ya. Kita ini adalah makhluk yang dititipi. Betul nggak Bu? Bu? Woi, semangat dong sahur nih. Jadi manusia itu adalah makhluk yang dititipi. Dititipi mata, telinga, mulut, kaki, tangan, akal, hati. Bahkan bisa dibilang bahwa kita ini adalah manusia yang berjalan di atas punggung usia kita. Sampai-sampai usia saja dititipi oleh Allah. Apa yang tidak dititipi? Jadi semuanya adalah titipan. Nah, karena semuanya adalah titipan, berarti dia semua harus dijaga. Bicara dijaga kan berarti harus dikendalikan. Gitu ya. Orang naik kuda, kalau tidak bisa mengendalikan kuda, kira-kira kita yang dibawa kuda, apa kuda dibawa kita? Kita yang dibawa kuda. Apa nggak ngeri coba? Makanya orang naik kuda itu perlu keahlian menunggang kuda. Begitu juga dengan motor. Banyak orang dibawa motor, bukan bawa motor. Kenapa banyak kecelakaan terjadi di sana sini? Karena bukan mereka yang mengendalikan kendaraan, tapi justru kendaraan yang mengendalikan mereka. Begitu juga dengan kita manusia. Ada hal yang perlu dikendalikan di dalam diri kita apa? Keinginan-keinginan kita. Keinginan itu apa sih? Keinginan itu kan berarti syahwat ya. Asbab keinginan maka muncullah yang namanya hawa nafsu. Ingat nggak? Waktu kita dulu masih di alam ruh, ingat nggak? Nggak ada yang ingat? Serius nih? Pantesan banyak yang bikin dosa, termasuk saya. Termasuk saya ya. Ribuan tahun kita berada di alam ruh. Dan kita nggak tahu berapa miliar tahun yang lalu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang paling tahu tentang ini semua. Di saat kita dulu masih berada di alam ruh, kita nggak pernah punya keinginan apa-apa. Tenang saja Pak. Tapi begitu mulai pindah dari alam ruh masuk ke alam rahim, keinginan itu mulai kelihatan tuh. Dimunculkan oleh janin di dalam kandungan yang kelihatan dari sikap dan perilaku ibunya. Bagaimana tidak loh, coba lihat wanita hamil ketika dia makan tiba-tiba gitu kan, sampai ngelihat suaminya juga tapi belum pernah saya lihat ada perempuan hamil ngelihat duit nggak ada, itu nggak ada gitu loh. Ibu, lebih berharga mana besi sama perak? Perak. Dan lebih berharga mana perak dengan emas? Tuh. Kira-kira kalau ada 3 benda di depan mata kita, besi, perak sama emas, pilih yang mana? Emas. Matre. Bu, suami pulang, bawa gelang, keroncongan. Biasanya kalau keroncongan berapa biji? 12 biji. Ya. Tapi ternyata imitasi. Mau diterima? Nggak mau, nggak bersyukur. Suami udah capek-capek bawa emas meskipun imitasi, dengan niat tujuan pengen nyenengin istri, ditolak. Durhaka. Ah? Kalau terang-terangan imitasi diterima, kalau dia kagak ngomong kagak diterima. Berarti mending emas segram tapi asli daripada 12 biji palsu, begitu? Bagus. Berarti kita sudah tahu mana yang asli, mana yang palsu. Begitu juga dengan iman. Saleh itu adalah kemurnian daripada keimanan.
Gitu kan ya. Sekarang bagaimana dengan doa? Ingat, doa itu sahabatnya para nabi dan para rasul. Makanya para nabi dan rasul tidak pernah meninggalkan sahabatnya, yaitu doa. Selalu mengangkat tangan kepada Allah. Orang yang selalu mengangkat tangan kepada Allah adalah orang yang sadar kalau dirinya butuh Allah. Jelas ya? Bagaimana doanya? Ada dua. Yang pertama, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahilah kepadaku anak yang saleh. Atau Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahilah dari sisimu ya anak keturunan yang saleh. Sesungguhnya engkau maha mendengar siapa-siapa saja yang berdoa kepada engkau. Doa saja tidak cukup. Ya. Kalau kita hanya berdoa, tapi ketika bikinnya lupa doanya, ini yang repot. Bikin kue nggak pakai resep, kira-kira jadinya apa? Terigu ada, gula ada, telur ada, blenderan ada, mentega ada, tapi kagak ngerti bikinnya. Jadinya apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan laki-laki punya alat. Punya dan Allah Subhanahu wa taala jadikan perempuan punya alat juga. Laki-laki alat, perempuan alat. Ini kenapa yang ngelihatnya nih? Biasa aja kali. Tapi ketika kita tidak mengerti cara menggunakan alatnya, ini bagaimana? Ngerti, cuma sembrono. Jadinya apa? Punya pacul, ada lahan, nggak bisa. Cara bagaimana nyangkul yang benar, nggak jadi sawah. Seperti itu. Kemarin saya ngobrol dengan Kiai Mufid Al-Fakir. Suami istri nikah. Biasanya kalau anak pertama lebih serius bikinnya. Makanya doanya kenceng kalau anak pertama. Begitu anak kedua, mulai itu laki-laki sudah terkontaminasi pikirannya. Sama siapa? Perempuan-perempuan cakep yang ada di luar. Doanya udah ngaco. Karena pikirannya sudah terkontaminasi dengan perempuan-perempuan di luar. Yang ketiga pakai nonton begituan dulu baru bini digituin. Punten ya, yang laki-laki maaf, yang laki-laki maaf. Makanya hasilnya yang kedua, ketiga, keempat pada kacau semua. Nah inilah pentingnya cara atau sistem. Nah bicara sistem gak usah jauh-jauh, sistem terbaik adalah Al-Quran. Uhilla lakum lailatas siyam. Ya. Ar-rafath. Allah halalkan bagi kamu di malam-malam Ramadan itu ar-rafath. Bermesra-mesraan. Berporno-pornoan. Kepada istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu adalah pakaianmu dan kamu juga adalah pakaian daripada istrimu tuh. Istri kalau siang di bulan puasa halal apa haram? Haram. Meskipun istri, apalagi cuma selingkuhan. Dengerin Jeffrey. Perry. Nyari teman. Itu Jeffrey juga namanya. Yang mana? Yang megang handphone. Ya kan? Ini Masya Allah. Di bulan puasa istri halal. Malam, siang haram. Nunggu beduk halal. Jelas? Maksud istri jadi tajil Ustaz. Istri jadi takjil. Habis kagak ada makanan sama minuman gitu. Ya Allah. Jadi gitu doanya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan innaka sami'ud doa. Doanya dibaca, praktek untuk mendapatkan anak yang baik bisa dilihat dari sifat kedua orang tua, ibu dan bapak. Apapun ketika dijalani dengan sukacita maka lahirlah kenikmatan. Hidup itu cuma satu obatnya. Banyak syukur. Syukur itu bisa jadi obat miskin. Ya. Yang miskin obatnya syukur. Yang sakit obatnya syukur. Yang kaya obatnya syukur. Yang bodoh obatnya syukur. Yang pinter obatnya syukur. Rakyat obatnya syukur. Pemimpin obatnya syukur. Cuma syukur.
Karena dengan syukur akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Ketika kita tidak bersyukur, sesungguhnya kita menutup pintu nikmat-nikmat yang akan datang kepada kita. Oh, Allahu Akbar. Bu, tahu nggak doa yang dibaca Nabi Musa alaihissalam di saat Nabi Musa berjalan di tengah lautan yang terbelah? Nggak tahu? Sama, saya juga nggak tahu. Jadi ketika idrib bi'asakal bahr, ya, kan ada dua tuh. Yang pertama idrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Yang kedua, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Awas, jangan berpikir tongkat Nabi Musa yang sakti. Banyak orang keliru, Pak. Begitu idrib bi'asakal hajar dipikir tongkatnya yang sakti. Bukan, itu mah sebuah alat. Yang sakti siapa? Allah. Nabi Musa sekalipun tidak punya kesaktian apa-apa. Allah yang punya. Ini yang sering keliru manusia nih. Gitu kan? Sekali waktu dapat cincin dari orang dikasih, wah itu mantep cincin katanya. Begitu dipakai tersugesti ya. Lewat orang pada senyum-senyum, wah ini gara-gara cincin. Awas, tercemar tauhidnya, sakit itu tauhidnya. Syirik. Begitu cincin ketinggalan, ada yang cemberut aja. Gara-gara cincin nih pasti. Aduh, mungkin saja gara-gara tingkah dan kelakuan kita yang buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Abdullah bin Mas'ud, tahukah engkau apa yang dibaca oleh Nabi Allah Musa saat berjalan di antara belahan laut? Apa ya Rasul? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujungnya menyambung ketemu tuh depannya. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagi engkau. Wa ilaikal mushtaka, aku adukan semua urusan-urusanku, masalah-masalahku, susah-susahku kepadamu. Wa antal musta'an, dan engkau sebaik-baik yang memberikan pertolongan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nih doa cakep nih. Ya. Inilah usaha kerja keras orang tua. Atau siapapun sekarang yang menjadi orang tua meskipun umurnya muda. Orang tua kan tidak harus tua ya, Bu. Betul nggak? Nah, ketika dia punya anak maka dia mendapatkan gelar tambahan orang tua karena memiliki anak. Apakah orang tua juga harus memiliki anak yang lahir dari dalam kandungannya? Tidak. Uje 5 tahun saya nikah sampai sekarang nggak punya anak. Alhamdulillah, Bu, saudara saya 10 tahun. Alhamdulillah. Uje, saya 10 tahun nikah nggak punya anak. Alhamdulillah, Bu, tetangga saya 15 tahun. Uje, saya 15 tahun nikah nggak punya anak. Alhamdulillah, Bu, kakek saya sampai sekarang kagak punya anak. Lah ini lahir dari mana? Ketahuan bohong. Memahami makna sakit itu apa? Ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakit itu adalah pembersihan daripada dosa. Jika si sakit ya menyambutnya dengan rasa syukur kehadirat Allah, lalu berbuah istighfar. Ada 2 obat kedukaan, Kang. Yang pertama, jangan suka mengasihani diri. Karena sifat mengasihani diri itu akan menumpulkan akal. Jadi orang yang suka ngasihanin diri itu akalnya nggak panjang, nggak bisa berpikir, pendek. Akhirnya ujung-ujungnya kepengen bunuh diri. Akhirnya obat nyamuk jadi rasa stroberi. Ya, tali gantungan kok sepertinya nikmat gitu ya. Tuh bahayanya mengasihani diri. Gitu ya. Tahu cacing nggak, Kang? Kang? Tahu cacing? Pernah dengar cacing gantung diri?
Cacing saja yang jalannya pakai perut, nggak pernah kedengeran sama kita pengen bunuh diri. Sekali waktu Jibril diizinkan Allah ngobrol sama kerbau. Kerbau, bersyukur nggak kamu jadi kerbau? Kerbau bilang apa? Alhamdulillah saya bersyukur wahai Jibril, daripada jadi kelelawar. Ditanya ke kelelawar, kelelawar. Ditanya kenapa memang kok kelelawar? Tuh lihat kelelawar tidurnya kepala di bawah, kaki di atas. Tiap hari dia mandi pakai air kencingnya sendiri. Ya. Terus ditanya ke kelelawar, war, bersyukur nggak kamu jadi kelelawar? Bersyukur wahai Jibril, daripada jadi cacing. Kenapa? Tuh cacing jalan aja pakai perut sendiri, susah. Ditanya sama cacing, cing, nincang mancing nih. Bersyukur nggak kamu jadi cacing? Apa cacing bilang? Jibril, aku bersyukur kepada Allah daripada jadi manusia. Loh, kenapa manusia? Udah dikasih akal, dikasih iman, masih aja kufur. Ntar mati jadi makanan saya. Ya, satu itu. Jadi jangan suka mengasihani diri, karena sifat mengasihani diri akan menumpulkan akal. Yang kedua, selalu melihat ke bawah. Jadi dengan melihat ke bawah, kita akan selalu merasa menjadi orang yang ternyata masih lebih beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon berdiri Ibu, mohon maaf. Iya. Sedih amat kayaknya. Nama saya Ibu Hajah Yatmi Sutarman dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kampung Rumbut, Cimanggis, Depok. Masya Allah, jauh juga Bu ya. Iya. Ngapain kemana jauhnya? Saya cari ilmu Pak Ustadz. Saya datang ke sini cari ilmu. Pertanyaan saya punya putra sudah berkeluarga dan mereka semua belum bisa menikmati apa yang isi makna Al-Quran dan belum bisa benar sekali. Saya mohon untuk penjelasannya agar apa doanya agar anak-anak saya bisa belajar dan bisa menekuni pelajaran tersebut. Dan saya sudah bisa sedikit demi sedikit mempelajari Al-Quran. Dan setiap malam Alhamdulillah saya sedikit 1 atau 2 bait saya bisa tadarus. Yang saya tanyakan, saya belum bisa arti dan maknanya tersebut. Apakah saya masih terus boleh membaca dan padahal saya sudah seusia saya sudah begini belum bisa arti maknanya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban singkat Ibu, saya yakin tidak ada satu orang pun yang namanya orang tua kepengen anaknya buruk. Ya, betul nggak? Selalu doanya pasti yang baik meskipun anaknya kurang ingat kepada orang tua. Salah satu alasan kenapa kita harus kerja keras untuk anak-anak adalah apa? Nanti di yaumil mahsyar anak bisa menjadi pemberat, bisa juga menjadi peringan buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting buat orang tua sudah gugur kewajiban mendidik anak sampai akil balik. Sampai mengenal harus kemana, harus bagaimana dan harus apa. Selebihnya adalah kembali kepada anak itu. Gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus mendoakan anak. Apalagi doanya ibu ya. Wah, doanya ibu mah Masya Allah Pak. Saya pernah dengar dari seorang guru, kalau doanya bapak tuh mesti diminta 3 kali baru nyampe ke Allah. Itu begitu. Tapi kalau ibu sekali udah langsung nyampe. Hebat ya. Tuh ya Allah. Makanya kurang apa coba sayangnya Allah sama yang namanya perempuan. Jadi kalau ada perempuan merasa terzalimi berarti nggak buka Quran. Berarti nggak kenal Rasul betul-betul. Yang tahu betul tidak akan seperti itu. Ya sudah. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu? Sudah baca saja ya. Iya baca. Kalau baca Quran mah ya baca saja. Insya Allah nanti manfaat hasilnya Allah yang akan berikan kepada kita semua. Ini mohon maaf karena waktu terlalu singkat ya. Jadi beginilah yang bisa saya sampaikan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, ya Karim, ya Rabbal Alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah huwa rahmanur rahim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maulana ya maulana, ya sami' du'aana. Bihurmat Nabi Muhammad istajib, istajib, istajib du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi wa midada kalimati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Hadza min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله من الخطأ